Selamat siang teman-teman sekalian. Tadi kita baru rapat internal bersama Pak Presiden, Pak Seknek, Pak Seska, Pak Kapolri, Kejaksaan Agung, Pak Menko Polhukam, Pak Luhut, Menko Marves, Menkominfo, Ketua OJK dan Ketua PPATK mengenai Satgas judi online. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin, itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down. Dan pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi judi online sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK. Dan 555 e-wallet diajukan ke Bank Indonesia. Kita juga terus melakukan koordinasi dengan semua platform, Google, Meta, di mana perubahan keyword judi terjadi. Di Google ada 20.241 keyword, di Meta ada 2.637 keyword baru. Yang itu terus kita kejar supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu ini bisa kita selesaikan. Termasuk juga ada phishing, yaitu sisipan, jadi disisipin. Itu di lembaga pendidikan ada 14.823 konten judi online menyisip ke sana. Dan lembaga pemerintahan ada 17.000 lebih, 17.001 temuan konten menyusup atau phishing ke situs-situs pemerintahan dan lembaga pendidikan. Kita juga sudah lakukan semua penyampaian teguran kepada platform TikTok, Google, Meta. Dan sepanjang hampir 1 bulan lebih sejak rapat terakhir soal judi online 19 April sampai 21 Mei 2024 kami sudah men-take down 290.850 konten. Jadi sebulan hampir 300.000. Sehari 10.000 konten judi online. Termasuk juga pemblokiran rekening e-wallet sepanjang 1 bulan terakhir ini ada 300. Kita terus berusaha untuk menyampaikan perkembangan. Memang di hulu, Kominfo ini kan di hulu. Tapi kan di hilirnya akan kita lakukan langkah-langkah yang lebih sistematis, lebih komprehensif. Karena ukurannya tetap dari PPATK. Transaksinya kalau transaksi judi online yang masih tinggi ya berarti di masyarakat masih eksis kan. Karena itulah kita sesuai arahan Pak Presiden akan dibentuk Satgas judi online, di mana ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo, dan ketua penindakannya adalah Pak Kapolri. Saya pikir itu dulu pengantar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebentar lagi 1-2 hari lagi. Iya. Tapi kan ya. April 19 April kemarin. Itu apa Pak yang ada pembaharuan apa Pak dari Lah Satgasnya makin mengerucut. Satgasnya makin mengerucut. Tadi saya sudah sampaikan, nanti tunggu 1-2 hari inilah. Ini kan habis rapat mungkin akan dibawa oleh Pak Menko Polhukam. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, ketua Satgasnya Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo, dan ketua penindakannya Pak Kapolri. Gitu. Ya, jadi harus berdampak. Jadi bukan hanya Satgas gitu-gitu, nggak ada dampak, harus ada dampaknya. Ini sesuai pemerintah Presiden, dalam jangka pendek harus ada dampak dari pembentukan Satgas ini. Dampaknya apa? Tunggu dulu, sabar, ya kan? Ya ada kejutan lah pokoknya. Nanti kejutannya apa kan nggak harus diomongin semua. Ya udah, pokoknya ada berita besar begitu kan misalnya. Ya, apanya kan gini loh. Kalau kita mau melakukan sesuatu udah ngomong duluan ya nggak. Ya secepatnya. Setelah Satgas ini 1-2 hari ini diresmikan akan ada dampak. Karena perintah Presiden harus ada dampak. Ya artinya Satgas itu memberikan atau melakukan langkah-langkah yang nyata. Kalau bahasa kerennya namanya concrete deliverable. Jadi nyata, soal apa bentuknya. Ya. Enggak, berapa minggu lah. Seminggu 2 minggu ini. Ya seminggu 2 minggu. Tadi kan saya sudah sampaikan. Bukan, itu kan yang di hulunya, di hilirnya. Kalau di hulunya kan kita kerjain terus. Gini loh,
Yang tugas Kominfo itu kan di hulu, take down, apa itu kan kita. Yang lain kan bukan urusan Kominfo dong. Itu di sebelah lain, di penindakan. Bukan. Ya? Ya ini nggak mudah memang memberantas kejahatan digital ini, memang nggak mudah. Nggak lama, ini bagian dari concern kita bahwa memang menantang sekali ya, emang berat gitu. Tapi kita tunggu aja seminggu 2 minggu ini ada sesuatu gebrakan yang signifikan. Enggak juga, kita udah komit kok, nggak ada yang backing, nggak ada yang apa. Ini perintah presiden nih, 3 nih. 1 ya, dalam jangka pendek ada gebrakan dari Satgas. Jangka pendek, kalau jangka pendek kan kurang dari 1 bulan ya, soal 1 minggu 2 minggu, nanti tunggu, ada gebrakan dari Satgas. Yang kedua, memutus ekosistem judi online. Oke? Dan yang ketiga, bagaimana seluruh ekosistem yang memungkinkan terjadinya judi online kita selesaikan. Ya, Pak Menko Polhukam, Ketua Satgasnya Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan, Ketua Bidang Pencegahannya Menkominfo, Ketua Bidang Penindakannya Pak Kapolri. Bahkan tadi harus ada dampak, berarti selama ini yang sudah dilakukan itu belum ada dampaknya. Gini, kita Kominfo di hulu, kita nutup begitu banyak. Cuman yang selanjutnya, ya kan, bukan wewenang kita ngebuka apa, ngeblokir rekening, menelusuri rekening, bukan Kominfo, itu PPATK, OJK, ya kan, mencegah sistem pembayaran, Bank Indonesia gitu loh. Semuanya harus dong, kan tadi udah dibilangin, masa udah gituan ditanyain, tadi udah saya bilang gitu penindakannya Kapolri kok. Gitu, per kuartal pertama tahun 2024 itu hampir 100 triliun transaksinya, nilai transaksinya. Jadi memang meresahkan sekali judi online ini. Harus, jadi alat ukurnya, kalau menurut Presiden alat ukurnya adalah transaksi judi online sesuai laporan PPATK dan data BTK menurun. Dan di jangka pendek ini dalam waktu sebulan ini berapa persen Pak targetnya? Enggak, kita belum tahu persen, tapi harus signifikan. Paling enggak dengan kita lakukan langkah-langkah yang lebih nyata. Ini kan harus komprehensif judi online. Kita nutupin doang sampai bongkrek jempol kita juga nggak ada gunanya. Lebih komprehensif. Dan judi online Sudah, kalau platform urusan kita, bahkan ada usulan bagaimana kalau kita mendenda, menghukum. Kita kan sudah bersurat terus ke platform. Kalau ada apa-apa kita tegur, baik lisan maupun tertulis. Semua platform, ada beberapa platform kan udah nggak mau lagi iklan judi online. TikTok misalnya saya sebutin, nggak mau, nggak ada lagi. Yang lain-lain kan masih kesusupan, kita udah tegur. Semua platform nggak boleh menayangkan judi online. Pembentukan Satgas ini apakah karena nilai transaksinya yang masih tinggi atau karena ada Ya banyak lah, karena banyak kasus-kasus lah, ibu rumah tangga lah, ada tentara letkol kalah banyak utang, bunuh diri, ya kan, banyak fenomena-fenomena yang memprihatinkan kita semua. sampai yang di Bojonegoro yang banyak Iya, banyak janda-janda keluarga bercerai karena judi online, ya banyak lah gitu loh. Makanya semuanya teman-teman laporin aja, kalau ada judi online laporin aja, ya. Pak yang masuk konten yang masuk ke website instansi itu bentuknya apa Pak? Itu phishing aja, jadi ada situs apa dimasukin, di phishing namanya. Bukan, di phishing namanya tuh di CCP gitu loh. Tapi di video online sendiri juga Pak dikatakan bahwa ada serangan lain juga browser Pak. Apa? Ada serangan lain juga, jadi kayak peretasan itu masalah password juga untuk masuk. Ya macam-macam. Jadi password, keyword, semua ini kan canggih nih. Yang kita hadapi ini hantu agak canggih, hantu kekinian. Dia di Asia Tenggara. Bisa di sana. Di Kamboja 70.000 orang. Ya itu kan tetap harus transnasional. Pemerintah kita nggak bisa menindak di sana karena di sana ilegal kan. Yang ada ya kita putus yang di sininya, begitu loh. Yang di sana kan kita nggak bisa campur, itu wilayah negara lain kok, kedaulatan negara lain. Sama Filipina. Udah. Nggak ada. Nggak. Itu ya, udah ya. Nah, politik minggir, jangan di sini. Oh, kamu ini bagus-bagus aja.
Apa politik? Kemarin kan ada aspirasi di Projos untuk menjadikan Pak Presiden sebagai ketua umum. Itu gimana sih? Ya namanya aspirasi boleh aja. Tapi Pak Presiden sendiri mendukung Pak. Apa ketuanya? Pak Presiden terlalu muda untuk pensiun. Pak Jokowi. Soal jadi apa biar takdir menentukan sejarahnya sendiri. Hah? Itu mana? Menurut kamu baiknya yang mana? Semua bagus. Nggak ada yang kecuali semua bagus. Pak kan menyarankan untuk masuk kembali ke partai. Berarti relawan Projos sendiri menilai bahwa Pak Presiden ini sekarang sudah tidak berpartai. Enggak, Pak Jokowi kan ya udah diinikan oleh ini. Udah tuh ada Bu Sri Mulyani sama itu. Kita di pinggir aja. Pak soal ini Pak yang tahun Pak Jokowi ini nggak diundang rakernas itu sebenarnya nggak diundang atau nggak mau datang? Udahlah itu hak yang mengundang. Tapi ada undangan. Nggak tahu, tanya yang ngundang, mau ngundang apa enggak. Jadi penyelenggara berhak mengundang dan berhak tidak mengundang. Si tamu berhak datang dan berhak nggak datang, gitu kan? Kalau tanya undang apa enggak ya tanya penyelenggara, jangan tanya banyak tamunya dong. Kalau misalnya diundang sebenarnya Presiden akan datang. Ya jangan andai-andai, tanya di sana. Tapi informasinya tidak. Jadi saya nggak tahu, gitu loh. Karena pengundang itu kan yang berhak mengundang kan penyelenggara. Oh itu, ya Presiden mah santai ya. santai aja. Baguslah semua yang baik-baik kita seneng lah. Untuk Indonesia semua berita-berita ya jangan kalian adu domba terus beritanya ini berantem sama ini enggak lah. Pokoknya kita seneng kalau dengar berita-berita damai ya kan. Semua yang menyejukkan, mendamaikan itu enak didengarnya ya. Enggak, itu kan ngobrol-ngobrol biasa. Namanya ada forum. Ya, udah ya. Enggak, itu hak politiknya Mas Bobi kan. Ya itu kesimpulan kamu ya nggak apa-apa. Saya nggak larang kok orang berkesimpulan. Ya bisa jadi kesimpulan kamu benar. Gitu. Tapi prospeknya lebih ke mana? Ya prospek siapa? Ya justru itu. Nah, kalau langsung dijawab, kalau nggak ini nggak ada dramanya, nggak seru. Apa? Semua warna oke. Semua warna kan bagus. Merah kayak kamu bagus, kuning bagus, biru bagus, hijau juga bagus, ya? Hah? Semua warna bagus, semua warna ada makna dan keindahannya, ya? Ya tunggu aja. Kalau waktunya pas pasti tepat lah, tenang aja. Lagi di kalkulasi, tunggu aja. Ya waktu timingnya, ya. Udah ya? Udah ya, cukup ya. Yuk. Yuk.